Bismillahirrahmanirrahim. Misteri tetap misteri. Tidak lagi menjadi misteri ketika sudah terjadi. Perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman dan perdebatan untuk mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran. Ketika sudah ada dan menjadi kenyataan, mungkin tidak ada lagi perbedaan pendapat dan perdebatan. Tetapi mungkin akan muncul masalah baru, memuja dan menghina. Pada dasarnya hidup ini masalah. Bagi orang-orang yang beriman, bersyukur diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah adalah sebuah barokah. Tetapi kita tidak boleh mencari-cari masalah. Masalah bisa kita jadikan pelajaran dan menjadi pembelajaran tentang kesabaran, keikhlasan dan tanggung jawab. Ibarat tanaman, masalah itu pupuk, asupan nutrisi untuk berkembang, tumbuh subur dan menghasilkan yang tentu bermanfaat. Masalah kalau kita bisa menyikapinya dengan bijaksana tentu akan bermanfaat untuk pribadi dan orang lain. Masalah itu tidak tertulis tetapi bisa dibaca dan dikaji. Tanpa dinulis iso diwaca, syairnya Gus Dur. Masalah adalah sumber ilmu kehidupan. Karena dari dan dengan masalah kita akan menemukan kebenaran, kedewasaan dan keimanan. Pada umumnya manusia mencari pembenaran untuk pribadi. Justru yang sebenarnya jauh dari sebuah kebenaran. Dan salah satu penilaian orang yang beriman atau keimanan orang yaitu bagaimana cara menghadapi dan menyikapi sebuah masalah. Karena adanya emosi, kesabaran, dan memperpanjang atau menyelesaikan masalah. Menyikapi misteri atau sebuah rahasia yang tidak atau belum kita ketahui kebenarannya. Perbedaan pendapat dan perdebatan karena sebuah misteri itu biasa terjadi. Karena kita belum tahu dan kita tidak mengetahui. Termasuk menyikapi sosok akhir zaman, Al-Mahdi ataupun Satrio Piningit. Kita hanya bisa menebak-menebak, menerka-nerka, menunjuk, atau bahkan ada yang mengaku sebagai sosok akhir zaman atau Satrio Piningit yang nantinya akan menjadi Ratu Adil. Ada yang percaya dan menunggu kemunculannya. Ada juga yang menghina dan menghujat bahwa Satrio Piningit sebuah sistem dari Dajjal yang dikaitkan atau dihubungkan dengan Ratu Pantai Selatan. Padahal Dajjal juga sebuah misteri. Ada pendapat dan pemahaman tentang Dajjal pun berbeda-beda. Ada yang menganggap Dajjal sosok yang nyata dengan ciri-ciri bermata satu, berambut keriting, berbadan besar dan berkulit hitam. Ada juga yang menganggap Dajjal itu hanyalah kiasan karena sifat-sifat yang dimiliki iblis yang manjing atau mengganggu pikiran dan jiwa kita. Yang intinya sifat-sifat yang ingkar dengan ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak kita terpola asumsi sepihak. Bahkan bisa jadi asumsi pribadi. Tetapi inilah ilmu dan sejatinya adalah pelajaran kehidupan. Allah memberi misteri dan memisterikan ciptaannya yang lain dalam kehidupan untuk kita pelajari dan kita pecahkan dengan pikiran untuk bernalar dan hati untuk merasakan. Pembahasan tentang Satrio Piningit bisa jadi karena rasa penasaran yang mungkin bersumber dari cerita-cerita leluhur, kitab-kitab kuno ataupun jongkok, dan karena bertemunya dengan sosok manusia aneh, sosok manusia misterius yang mempunyai ciri-ciri yang diceritakan atau ditulis dalam kitab-kitab kuno. Sosok Satrio Piningit yang diceritakan atau diriwayatkan ratusan tahun yang lalu oleh orang-orang Linue
orang-orang yang diberi kelebihan ilmu batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipercaya Allah untuk mengetahui dan menceritakan sesuatu yang belum dan akan terjadi. Meskipun orang-orang sekarang menganggap kesesatan atau kemusyrikan. Sifat penasaran dengan manusia aneh atau nyeleneh yang menjadikan kita tertarik untuk membahasnya. Meskipun siapa dia dan di mana dia sekarang menjadi misteri dan pertanyaan untuk kita. Tetapi dari cerita-ceritanya, dari kata-katanya, menggugah naluriku tentang keimanan. Dan hanya Allah yang mempunyai takaran keimanan umat-umatnya. Meskipun banyak orang-orang sekarang yang menakar-nakar keimanan orang lain, seolah menjadi Tuhan untuk orang lain. Mengkafirkan orang tanpa mengkaji atau menilai kafirnya sendiri. Senengane ngafir ke liyane, gak dikatek ke kafir dhewe kata Gus Dur. Penilaian Allah tidak terpengaruh derajat, pangkat umat-umatnya, dan salah ketika kita berpikir takaran Allah terpengaruh derajat pangkat. Salah satu takaran Allah adalah akhlak yang mulia. Semiskin atau sehina apapun di hadapan manusia, belum tentu miskin dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah merdeka memilih umat-umat yang dipercayainya, yang dikehendakinya, yang salah satunya orang yang melihat dengan mata hatinya. Tetapi kebanyakan orang-orang sekarang derajat atau kasta menjadi patokan penilaian. Kalau tidak atau bukan habaib atau kus dianggap salah dan sesat. Bahkan kita sering mendengar derajatnya opo, makome opo. Nauzubillah min dzalik. Belajar dari riwayat kenabian, seperti contoh Nabi Ismail alaihissalam, ibunya seorang budak. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keturunan orang-orang biasa. Bahkan mohon maaf, tergolong budak, kasta sudra. Tetapi Allah dengan kuasa dan kehendaknya, dengan memberikan ilmu-ilmunya sehingga beliau mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah dan di antara umat-umatnya, dan beliau menjadi pemimpin umat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu juga dengan sosok Satrio Piningit. Mungkin secara lahiriah dia lahir dari keluarga atau keturunan orang biasa. Tetapi ada satu sisi yang sulit diterima dengan akal pikiran. Dia keturunan orang-orang suci. Karena proses reinkarnasi dia terlahir. Karena lahir dari orang-orang biasa atau keluarga biasa, kehidupannya pun tentu biasa, jauh dari kemewahan. Bisa jadi karena kemiskinannya dia menjadi orang yang malu atau satrio wirang, satrio yang malu. Karena rasa malu dia harus pergi dan menjauh dari orang-orang termasuk keluarganya yang menjadikannya seorang pengembara atau satrio lelono yang mungkin karena malu dan yang sedang mengembara dia harus menahan semua keinginannya yang menjadikan beliau seperti memenjarakan nafsunya dan menjadi satrio kinunjoro atau satria yang dipenjara. Wallahu alam. Pembahasan tentang Satrio Piningit konten jas merah karena penasaran dengan sosok manusia aneh dan nyeleneh. Karena cara penampilan atau cara pakainya yang acak-acakan. Bahkan seperti orang gila. Tetapi dari ceritanya, dari kata-katanya, dia gudang ilmu kehidupan. Apalagi kalau dilihat dengan cara pandang batin atau dengan mata hati. Dan bagi orang-orang yang bisa melihat dengan mata batin akan menemukan keanehan-keanehan di tubuhnya, keanehan-keanehan di badannya. Termasuk orang-orang yang selama ini kita jadikan media, kita jadikan perantara untuk mengkaji sosok manusia aneh.
Dan hampir semua memberi jawaban yang sama dengan cara pandang batin mereka. Yang pertama dilihat, bentuk sosok yang menakutkan, menyeramkan dan menjijikkan. Dengan mata merah, giginya bertaring, rambutnya gimbal. Tetapi ketika disalami dan dibacakan Al-Fatihah berubah menjadi sosok yang berbadan tegap, dengan wajah yang tampan, sorot matanya sangat bijaksana, dengan jubah putih. Dia atau Satrio Piningit yang selalu diikuti atau didampingi oleh beliau-beliau. Dan ketika kita mendapat atau menemukan gambar atau foto sosok perempuan cantik dengan pakaian bangsawan, seorang ratu yang menggendong anak kecil, mereka berpendapat wanita tersebut adalah penguasa Laut Selatan yang sering disebut Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang Ratu Pantai Selatan. Ada pendapat beliau jin jahat, jin sesat yang meminta tumbal. Ada juga yang berpendapat beliau istri Nabi Sulaiman alaihissalam, yang menurut riwayat Ratu Jin atau Ratu Bilqis. Kalau kita meyakini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis dalam surat An-Naml yang diceritakan ya ayat 22 sampai 32. Ratu Jin yang diimankan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat beliau Ratu Kidul adalah seorang bidadari dari kayangan yang turun ke bumi, yang mungkin menjadi inspirasi cerita yang berkembang di masyarakat Jawa tentang Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan. Ada juga orang yang berpendapat, mohon maaf ini sangat konyol, karena mereka berpendapat Ratu Kidul sudah digantikan oleh Nyai Fatimah, yang diriwayatkan putri Eyang Syekh Subakir. Mungkin ada pendapat lain tentang Ratu Kidul, yang pasti sosok Ratu Pantai Selatan menjadi misteri kehidupan, khususnya bagi masyarakat Jawa. Sosok wanita cantik dengan busana atau pakaian ratu yang menggendong anak kecil. Menurut orang-orang dengan cara pandang batin, memberi jawaban yang hampir semua sama, bahwa anak kecil itulah yang nanti menjadi sosok akhir zaman atau Satrio Piningit. Dia bernama Abi Bondowoso Cokromenggolo dengan gelar Pangeran Alit dan mendapatkan gelar Sabdo Pangku Jagat. Dengan tanda anak kecil yang digendong, di tangan kirinya memegang sebuah benda yang disebut atau dinamakan kayu Trogosari, yang pernah kita bahas tentang hakikat kayu Trogosari. Bismillah. Semoga ini bisa menjadi bahan kajian atau bahan perenungan tentang sosok Satrio Piningit dan Kanjeng Ibu Ratu Kidul yang dianggap atau disebut sistem Dajjal. Dan menurutku pendapat tersebut fitnah yang keji dan kejam. Nauzubillah min dzalik. Dengan akal pikir dan penglihatan mata di kepala, kita hanya akan mendapat pembenaran, asumsi pribadi. Tapi dengan mata hati, insya Allah akan mendapat kebenaran misteri kehidupan, kebenaran sosok akhir zaman Satrio Piningit. Dan hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Kita hanya bisa menerka-nerka. Semakin banyak perbedaan pendapat, semakin banyak otak kita berkreasi, mencari untuk mendapatkan kebenaran tentang Satrio Piningit. Tanda-tanda alam yang akan memberi jawaban kebenaran tentang Satrio Piningit dan kemunculannya. Yang menurut Jongko Joyoboyo, kemunculan Satrio Piningit diawali kala bendu, bencana dan huru-hara, kehancuran alam dan akhlak manusia. Yang terjadi saat ini bisa kita jadikan kajian dan pembelajaran. Gerbang kala bendu, dan Satrio Piningit akan membuka pintu gerbang kala bendu dengan pasukan kasab mata, dengan pasukan jin dan penduduk alam gaib. Dia akan menghancurkan yang pantas dihancurkan.
Dia akan menyelamatkan yang patut diselamatkan. Dia yang digelari Pangeran Alif akan menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Pangeran Besar. Sejatinya Pangeran yang menciptakan dan memiliki kehidupan yang tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio Piningit akan menyelamatkan siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasul Allah, firman-firman Allah dalam kitab suci yang dibawa masing-masing Rasul Allah, yang beriman pada malaikat-malaikat Allah, hari kiamat, dan orang-orang yang mengimani hal yang gaib dan alam kehidupan gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.